Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga 7 bulan Desember 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Five of Wands reverse, berikut energi dari Page of Swords, kemudian ada energi dari Six of Cups. Nah, berikutnya di situ ada energi dari Nine of Swords reverse, dan berikutnya ada energi dari Nine of Wands. Nah, kemudian ada energi dari Queen of Wands, berikut ada energi dari Two of Pentacles reverse, berikutnya ada energi dari Justice reverse, dan berikutnya ada energi dari Ace of Cups. Oh, oke. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kayak tunggu dulu. Ini di sini dan di sini. Baik. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau Mari lihat kamu seperti yang sudah mengambil sikap ya, bahwa kamu akan lebih tegas lagi kepada si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Kalau dulu kamunya itu tuh bisa sangat mempertimbangkan tentang dirinya gitu. Nah, tapi untuk di beberapa waktu belakangan hari ini dan sampai nanti di pembuka bulan Desember, kamu sudah tidak bisa lagi untuk berkompromi kepada si dia. Kamu rasa sudah tidak boleh lagi untuk kamu lakukan di sana. Gitu loh ya. Jadi ada beberapa hal tentang dirinya seseorang ini tuh yang membuat kamu menjadi, kamu kayak merasa bertanggung jawab gitu loh. Dan kamu lelah dengan rasa tanggung jawabnya kamu ini. Gitu ya. Kamu sudah muak gitu ya. Menjadi orang yang ngebersihin masalahnya dia misalnya. Ya, kamu sudah kayak nggak ngerasa pantas lagi jika kamu mengambil bagian dalam hidupnya dia sampai sebegitu besar porsinya. Gitu ya. Jadi kayak selama ini tuh bisa aja kamu memudahkan hidup seseorang ini. Bahkan bisa bahasanya kamu itu tuh ngemanjain dia gitu loh. Ya, saking cintanya kamu, saking sayangnya kamu gitu ya sama si dia. Atau juga ada beberapa di sini Mari lihat ada perbedaan gap usia. Kamu tuh lebih tua walaupun kamu tuh cewek dan dia ini tuh cowok gitu ya. Tapi bisa karena bawaan secara natural ya, secara alami. Kalau kita tuh orang yang usianya lebih tua berhadapan sama orang yang lebih muda, kok kayak ada rasa secara otomatis tanggung jawab di situ kan. Nah, tapi kamu kayak ngerasa bahwa kamu udah capek dalam situasi yang seperti ini terus-terusan. Gitu loh. Terlalu banyak mungkin kamu rasa pengorbanan yang kamu lakukan di sini. Gitu. Dan pengorbanan ini menurut kamu tuh nggak impas. Gitu loh. Kayak kamu mau ngajak dia untuk grow up gitu ya. Kamu kayak mau ngajak dia saat ini tuh untuk realistis melihat hidup. Gitu loh. Jadi kalau untuk berketergantungan terus kepada kamu bilang, oh ini nggak boleh nih, nggak boleh. Gitu ya, nggak bisa. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau dia mau tergantung lebih lama lagi dengan kamu sanggup-sanggup aja nih. Ya. Kamu bisa-bisa aja nih. Gitu. Tapi ya saat sekarang kamu memilih, oh nggak boleh lagi yang kayak gitu sistemnya ke si dia. Itu loh, apa menjadi porsi tanggung jawabnya dia, ya udah harus dia pikul gitu. Apa menjadi porsinya kamu, ya itu yang kamu lakukan gitu ya. Nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi prinsipnya kamu bahwa kamu punya kewajiban ya, kewajiban sampai sebegitu besarnya kepada si ayang bebeknya kamu ini. Nah gitu, inilah realistisnya hidup gitu loh. Ya, nggak bisa kita itu tuh menempatkan diri kita sebagai bebannya orang lain, sebagai tanggung jawabnya orang lain. Nah, di sana, ya.
sudah cukup lama menurut kamu ya, sudah cukup lama dengan pola seperti ini, dan kamu sudah merubah, kamu sedang berusaha untuk merubah pola ini. Jadi pola ini tuh jangan menjadi hal yang permanen gitu ya, menjadi cara hubungan antara kamu dengan dia gitu loh. Dan mari lihat, kamu di sini tuh tidak main-main gitu ya. Kalau dia tidak menerima cara barunya kamu ini, mari nampak kamu sudah bisa nih ya, sedang mempersiapkan diri untuk ngelepasin dia gitu loh. Kalau harus berperan sebagai figur ibu, figur bapak doang bagi si dia, oh enggak lah. Kamu ini kan mencari partner hidup ya. Gitu loh. Kamu bukan mencari anak asuhnya kamu. Gitu, ya kan? Kamu cari partner hidup yang bareng-bareng gitu loh. Yang bareng-bareng. Gitu ya. Ayo kalau mau apa, kalau mau sesuatu gitu ya, bareng-bareng kita usahain. Gitu. Itu bukan hanya kemudian menjadi tugasnya kamu sendiri, tapi tugas kita berdua. Nah, di sana ya. Untuk ini bisa jadi ya, bukan untuk hal-hal besar doang ya, untuk hal-hal kecil aja lah. Contoh, selama ini tuh kalau kalian ngedate, kamu aja yang ngebayarin. Ini khusus untuk cewek ya. Kamu aja yang ngetraktirin. Gitu loh. Lah, lama-lama kan kamu juga nggak betah ya. Karena ini bukan budayanya kita. Kalau budayanya kita, terutama di Indonesia, yang setaunya mari ya, setaunya mari. Itu kan budayanya adalah ya cowok dong yang traktir. Gitu loh. Atau paling tidaknya itu tuh split bill, bagi dua gitu ya. Misalnya billnya itu tuh 500.000 misalnya. Ya bagi dua dong gitu. Jangan itu tuh hanya akan menjadi bayaran yang keluar dari dompetnya kamu sendiri. Selama ini kamu ya udahlah nggak apa-apa. Uang bensinnya juga dari kamu gitu ya. Apa-apa itu tuh bagian kamu yang lebih besar. Dia kayak entah sebatas ngasih receh gitu ya, atau hanya ngebawa diri doang gitu. Nah, ini kan lama-lama bikin kamu bosen ya, bikin kamu jadi muak. Nggak bener nih. Akhirnya kamu jadi kayak gitu, nggak bener. Nah di situ. Atau hanya untuk hidup pribadinya dia aja. Kok mintanya sama kamu? Kan gitu, baru kamu sadari gitu loh. Dia masih pacar, tapi semacam ya tadi rokoknya dia pun dari kamu ya. Semacam kamu emaknya dia gitu loh. Bapaknya dia gitu ya. Masih pacaran, kredit mobilnya dia dari kamu gitu ya, bayar utangnya dia yang berutang gitu. Utangnya dia pun mungkin bisa jadi karena membeli sesuatu yang gak penting gitu ya, hanya untuk kayak top up koin untuk main game online misalnya. Top up apa kayak belanja-belanja yang nggak guna gitu loh. Ya tentu kamu kan harus, kamu rasa kamu harus perhitungan lah. Kamu harus perhitungan dengan si seseorang ini. Gitu loh. Ya. Jadi kemudian kamu kayak menyadari bahwa orang ini tuh tidak ideal bagi kamu. Itu loh. Nah itu juga bisa akhirnya menjadi pen-trigger bagi kamu ya. Yang tadinya kamu rela-rela aja lah, udahlah nggak apa-apa lah, toh aku bisa kok, toh aku sanggup gitu ya. Tapi kemudian dalam perjalanannya mungkin kamu ngelihat karakternya dia juga kurang cocok gitu ya. Terlalu kekanak-kanakan padahal usianya dia sudah kakek-kakek ya, sudah layak kayak kakek-kakek misalnya ya. Tapi dia kekanak-kanakan gitu di sana. Ya, orangnya egois misal. Orangnya ndak ada mau kompromi sama kamu gitu, ya. Orangnya mungkin juga kayak jorok misalnya itu ya. Karena ada di sini beberapa hal-hal yang juga remeh-temeh gitu ya. Atau orangnya jorok sementara kamunya itu tuh OCD misalnya, ya. Di sana.
wawasannya dia tidak luas gitu, kemampuannya dia, ya kualitas dari dirinya ternyata ya kualitas yang jauh banget kebanting sama kamu. Nah akhirnya kamu kayak bilang nggak oke juga sih relationship ini, itu ya. Jadi dulu boleh aja kamu kayak coba-coba gitu ya, coba-coba ngasih kesempatan bagi kamu dan bagi dirinya, kali aja hubungan ini tuh bisa sukses gitu. Tapi setelah kamu jalani, kamu bisa jadi ilfeel ternyata. Jadi penilaiannya kamu tentang si dia, mari lihat jauh kebanting lah. Banyak mengecewakannya gitu ya. Jadi kalau ini dia lagi ujian, ya. Kalau nilai zaman Mari dulu kecil ya, itu tuh nilai 10, 20, 30 sampai 100 gitu, ya. Nilai 10 itu tuh udah nilai merah itu. Ya 50 ke bawah itu tuh udah merah. Nah, kalau dia itu tuh ya dapat raport dari kamu, udah tuh banyakan merahnya. Kebanyakan merahnya dia. Nah akhirnya kamu jadi ilfil lah gitu. Nggak cocok nih, nggak cocok sama gue. Nah gitu kamunya ya. Dan tentu saja akhirnya sikap pemikirannya kamu yang demikian ya, itu tuh kan terproyeksikan melalui tindakannya kamu gitu loh. Mulai kamu berani menolak, mulai kamu belajar menghindar dari dia gitu kan, mulai kamu tunjukin sikap tidak pedulinya kamu gitu. Mari lihat kamu sih nggak mau komplain ya, walaupun hatinya kamu kayak apalah ini orang gitu ya, tapi kamu nggak yang ngebawelin dia, ih kamu nggak boleh gitu dong misalnya. Mari lihat karena kamu di sini tuh nggak mau main keras-keras ya gitu ya. Kalau bisa sih kamu sebenarnya ketus, keras, tajam ke dia gitu ya, tapi mari lihat kamu masih semacam mengendalikan dirinya kamu dulu gitu loh ya. Karena kamu juga tidak mau ketika perubahannya kamu ini tuh dilihat oleh dia, disadari oleh dia, yang akhirnya itu tuh bikin dia jadi marah sendiri, kesel sendiri. Ya kamu kan nggak mau juga seperti itu ya. Nah jadi kamu kayak berusaha banget untuk menahan dirinya kamu sebaik mungkin agar kamu bisa lepas dari dia, bisa menolak dia gitu ya. Itu yang kamu usahain. Nah cuman saja si dianya ini tuh nggak mainnya kayak kamu gitu loh ya. Ketika kamu pengennya main lembut sajalah sistemnya menghadapi dia gitu ya, maunya kamu dia juga demikian. Tapi boleh-boleh dia jadi komplain, kamu ini tuh pelit banget sih, biasanya juga kamu mau kok ngasih aku duit gitu, kok sekarang kamu pelit. Nah bisa dia ngamuan, mari lihat ngamuan dia. Jadi mari lihat bisa memang ini relationshipnya cukup toksik nih. Kamu sedang terlibat dengan orang yang bisa merugikan kamu banget. Tapi ya puji Tuhan ya, alhamdulillah astungkara, kamu udah sadar itu sekarang gitu loh. Nggak oke nih Aquarius, seseorang ini tuh nggak cukup baik ini untuk kamu. Mari lihat ini tuh memang hanya memanfaatin kamu aja ini. Oh ya, tapi ingat ya, yang Mari baca sebagai energi dari pasangannya Aquarius dalam kehidupan nyata, sangat mungkin itu adalah energi dari Aquarius ya. Secara ini kan pembacaan umum, jadi sangat mungkin ini tuh terbolak-balik dia energinya. Ya, jadi silahkan kalau memang bisa kalian bolak-balik sendiri. Tapi kalau tidak bisa, enggak apa-apa, segera aja ditinggalkan video ini ya. Berarti ini tuh bukan energi Aquariusnya kamu. Gitu ya. Tapi biarkan Mari ngebaca sesuai dengan apa adanya tebaran kartu tarot saat ini. Nah, jadi gitu. Jadi dia bisa kayak yang marah ini sama kamu. Itu loh. Kalau apa kehendak hatinya dia itu tuh tidak bisa atau tidak mau kamu beri, kok kayaknya dia mau menghukum kamu nih. Dia mau menghukum kamu di sini. Itu ya. Padahal kalaupun kamu ngasih apa yang dia hendaki, ya, enggak ada juga nih tuh Mari lihat benefitnya untuk kamu. Enggak ada. Itu loh. Merugikannya nih seseorang ini. Itu ya. Ya memang kalau kebetulan kalian ini tuh
masih statusnya pacaran doang, nggak apa-apalah kalau kamunya mau meninggalkan dia. Karena mari lihat, sudah mulai di sini tuh kamu merenungkan ya, apakah memang kamu harus lepasin diri dari dia atau bagaimana gitu ya. Nah kalau Mari boleh kasih saran sama kamu, ya sudah, memang kamu lepasin aja. Kamu lepasin aja. Ini tuh sama halnya dengan kamu sedang pelihara benalu di sini. Dia tuh nggak lihat itu tuh ya, kalau kamu ngasih dia sesuatu ya, dia nggak ngelihat itu tuh siapa yang ngasihnya. Tapi dia hanya ngelihat apa yang dikasih ini. Bentuknya, materialnya, itu yang dia lihat. Siapa sumbernya ya, ini Mari ngomongnya dari world view ya, bukan gut view. Kalau dari gut view mah ya semua apa yang terjadi di dunia ini ya karena Tuhan gitu ya. Tapi kita pisahkan dulu ya antara rohani ketuhanan dengan dunia nyatanya manusia ya. Nah itu dia nggak lihat itu tuh bahwa kamu adalah sumber. Dia bisa dapat duit katakan 1 juta ya, dia nggak lihat bahwa yang 1 juta ini tuh siapa yang ngasih. Oh, ada Aquarius yang ngasih, terima kasih ya Aquarius. Dia nggak lihat kamunya, tapi dia yeay, hore, aku dapat 1 juta. Sebatas di situ saja gitu loh. Dia nggak lihat, wih baik ya Aquarius ini, peduli dia ya, ngasih aku dengan keadaannya aku, buktinya dia mau ngasih aku 1 juta gitu. Sayang dia sama aku gitu ya. Oh beneran cinta dia gitu. Bersyukur dia akan hadirnya kamu dalam hidupnya dia. Nah, tapi ini tidak. Hanya sebatas, wah aku dibeliin ini, wah aku ditransfer segini. Hanya gitu aja. Wah perutnya aku kenyang, ditraktir gitu ya. Udah gitu aja. Enak tuh makanannya. Batas di situ, Mari lihat. Jadi ini memang orang motifnya nggak baik sama kamu. Ya agak repot ceritanya kalau kamu sudah berumah tangga dengan dia ya. Agak repot sedikit. Lebih gampang kalau ini tuh masih pacaran. Udah say bye-bye, blokir, tinggalin dia, masa bodoh sama dia kan gitu. Lebih mudah. Dalam hubungan rumah tangga juga bisa begitu ya. Masa bodoh sama dia gitu. Nah tapi itu tuh kayaknya tantangan, maksa terus gitu ya si dianya ke kamu. Itu nampaknya bisa tindakannya agak-agak, energinya agak-agak lebih kuat ya menekan kamu. Tapi kuat-kuatlah kamu. Ya, adu-adu kuatlah. Gitu. Jangan izinkan suamimu ini atau istrinya kamu ini tuh bisa dia mengintimidasi kamu. Jangan biarkan. Gitu loh. Bisa-bisa lah ini memang salah pilih kamu. Kalau kamu salah pilih, pasti kamu nyesel di sini ya. Alah, apa ini? Zong ya. Kamu udah sadari banget. Zong banget dah, apes gua. Milih ini jadi istri, milih ini jadi suami. Gitu. Ya kan? Pasti apes kamu. Gitu loh. Jadi untuk saat pembukaan Desember, ya ketidaknyamanan, ketidakcocokan ya, itu tuh yang menjadi hal kamu alami. Kalau dia nih pandai ngomong, ini memang manipulatif ini. Mari lihat, manipulatif sekali. Oke, kamu sempat termakan sukses dia ya, kamu termakan manipulasinya dia, tapi jangan biarkan situasi seperti ini menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Jangan anggap normal apa yang dia lakukan ke kamu, jangan, karena ini tuh sungguh-sungguh negatif dia. Seperti itu ya Aquarius. Oke lah, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, ada Aries, berikut Libra, berikut ada energi dari Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, energi dari Sagittarius, kemudian Aquarius, berikut energi dari Gemini di sini, berikut energi dari Scorpio menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang
berikutnya.